Shalom, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak yang dikasih oleh Tuhan? Wah, Bapak berharap hari ini kita semuanya sehat dan semangat untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Oke? Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Sama-sama kita berdoa dan ditutup matanya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Di hari ini kami akan melanjutkan pelajaran kami dan memulainya di dalam kuasa-Mu. Biarlah kiranya Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat dan kepintaran untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari. Ajari kami juga untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus adalah suatu pribadi Allah dalam hidup kita yang sangat berarti, ya, sangat berperan penting. Karena Roh Kuduslah yang mengajarkan segala sesuatu bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita. Nah, Roh Kudus di dalam pekerjaannya selalu ada sejak masa penciptaan sampai sekarang, bahkan sampai yang akan datang. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, bahasa Yunani. Nah, ingat ya, harus ingat ini. Di dalam bahasa Yunani, Roh Kudus disebut sebagai Parakletos. Nah, Parakletos yang berarti pembela, pengantar, pendamping, pendorong, penguat, pelindung, penghibur, penolong. Nah, Roh Kudus juga sebagai pengajar, ya, mengajarkan segala sesuatu yang seperti Bapak katakan tadi, ya, menyertai dimanapun kita berada, menginsyafkan dunia akan dosa, ya, dan memimpin kita kepada kebenaran dan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Nah, Roh Kudus dapat menolong orang beriman agar dapat melanjutkan kebenaran yang telah diterimanya kepada orang lain. Nah, jadi Roh Kudus juga mengajarkan kita untuk bersaksi. Nah, Roh Kudus juga memberi pengertian akan firman Tuhan, ya. Roh Kudus dianugerahkan kepada setiap orang yang beriman kepada Kristus agar dapat meneladani Kristus di dalam hidupnya. Nah, Roh Kudus inilah anak-anak yang dikasih oleh Tuhan mengajarkan dan menuntun orang beriman untuk menemukan kebenaran yang benar. Ya. Dengan mengenal kebenaran, kehidupan orang beriman dituntun pada hidup yang kudus dan meninggalkan dosa. Jadi, Roh Kuduslah yang memimpin orang beriman pada kesetiaan dalam kekudusan hidup. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus juga mengajarkan kebenaran melalui Alkitab. Nah, ya, karena Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, Roh Kudus memberikan kita pengertian dan memahami, maksud firman Tuhan itu apa. Ya. Dengan demikian, kita tidak menjadi salah pengertian, ya, tidak salah kaprah akan firman Tuhan. Tetapi kita akan semakin mengerti mendalam akan firman Tuhan. Dan Roh Kuduslah yang mengajari kita. Ketika kita semakin mengerti, Dia yang akan mengajari kita untuk melakukannya dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, semakin kita banyak mengenal firman Tuhan, maka semakin kita banyak juga dituntut untuk melakukan firman Tuhan. Nah, itu pribadi Roh Kudus. Nah, bagaimana Roh Kudus sebagai penghibur? Sebagai penghibur ketika kita berduka,
ketika kita sedang di dalam suatu masalah, Roh Kuduslah sebagai penghibur. Sama yang Bapak katakan tadi, Roh Kudus berasal dari kata parakletos, yang berarti juga sebagai penghibur dan penasehat. Nah, ketika kita menghadapi sebuah masalah, ya, ketika kita menghadapi tantangan yang berat, Roh Kudus yang akan menghibur kita untuk kita tetap semangat menjalaninya. Dan Roh Kudus juga yang mengajari kita untuk memberikan sebuah nasihat-nasihat yang baik. Apa yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga ketika kita menjalani hidup kita, ya, hidup kita sepenuhnya mau dipimpin oleh Tuhan. Nah, itu anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Ketika sepenuhnya hidup kita mau dipimpin oleh Tuhan. Roh Kudus sebagai apa juga? Roh Kudus meneguhkan kesaksian. Ya, ketika kita bersaksi, Roh Kudus sebagai penolong bagi kita untuk berani bersaksi. Roh Kudus juga yang memberikan kita kemampuan, kesanggupan untuk menyatakan kesaksian itu. Sehingga setiap apa yang kita sampaikan itu membuat orang menjadi diberkati karena ada pribadi Roh Kudus yang bekerja. Nah, dan Roh Kudus juga mengangkat orang percaya menjadi anak Allah. Ya. Ketika ada orang yang sebelumnya belum mengenal dan belum percaya akan Tuhan, Roh Kudus menggerakkan hatinya ketika dia mendengarkan firman Tuhan, maka ketika itu dia percaya. Ketika dia sudah percaya akan firman Tuhan dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka Roh Kuduslah yang mengangkat dia menjadi anak-anak Allah. Nah, dari yang sudah Bapak sampaikan, kita ketahui bahwa Roh Kudus itu sangat penting, sangat berperan dalam hidup kita. Nah, apa yang tadi Bapak ulangi? Yang pertama, sebagai memberikan pengertian akan firman Tuhan. Ya. Yang kedua, sebagai penghibur. Ketiga, sebagai peneguh kesaksian. Keempat, mengangkat orang percaya menjadi anak Allah. Dan Roh Kudus juga begitu banyak karyanya, mengajarkan, ya, memberikan nasihat, ya, karena Roh Kudus itu adalah Allah kita sendiri. Nah, sampai di sini yang Bapak sampaikan, semoga anak-anak mengerti dan rindulah untuk hidup di dalam kekuatan Roh Kudus Allah. Oke? Nah, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu supaya Tuhan memberkati pelajaran kita hari ini. Mari kita semua tutup matanya dan ikuti Bapak berdoa, ya. Oke. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Kami sangat bersyukur untuk semakin mengerti akan firman Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kami, dan semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami semakin mengerti dan semakin melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri pelajaran hari ini. Amin. Oke, pelajaran kita sampai hari ini. Jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas, selalu pakai masker jika keluar, dan selalu dengarkan dan ikuti nasihat orang tuanya. Oke, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, tetap semangat belajar supaya Tuhan selalu tolong kita semua. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.